Ada tiga aturan sang debt collector lapangan untuk menagih hutang. Jika mereka melanggar, kita bisa penjarakan mereka dan aplikasi pinjaman online-nya pun juga bisa kena sanksi. Apa saja kita simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang peraturan OJK tentang sang debt collector. Karena di sini ada tiga hal yang tidak harus dilakukan oleh sang debt collector lapangan untuk menagih hutang ke nasabah. Karena jika mereka melanggar tiga aturan ini, kita bisa penjarakan sang debt collector itu, teman-teman. Apa saja? Sebelum kita bahas lebih lanjut, terima kasih banyak sebelumnya yang selalu mensupport channel ini, yang selalu mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Dukungan kalian sangat berarti dan juga berharga sekali untuk saya. Karena dukungan kalian saya akan jadikan kebaikan tentunya. Dukungan kalian akan saya salurkan nantinya, karena setiap kalian mendukung channel ini, pastinya channel ini ada yang namanya penghasilan. Setiap kalian menonton video saya, di situ AdSense masuk ke akun saya. Nah, dari penghasilan ini pastinya saya akan salurkan juga, saya akan sisihkan juga untuk rekan-rekan kita nasabah yang terjerat di aplikasi pinjaman online ke depannya. Jadi terus support channel ini supaya bisa berkembang lagi, supaya saya bisa menjalankan program untuk membantu nasabah yang terjerat di aplikasi pinjaman online. Jadi yang belum subscribe di channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini saya membahas sang debt collector lapangan, karena di sini debt collector lapangan ini biasanya termasuk yang menagih ke rumah-rumah itu adalah pihak ketiga. Jadi bukan dari dalam perusahaan pinjol itu sendiri. Karena di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan yang sudah terkenal, sudah banyak konsumen menggunakan pihak ketiga, bahkan bisa merugikan mereka sendiri. Karena untuk pihak ketiga ini biasanya mereka hanya mencari keuntungan sendiri. Yang penting mereka mendapatkan uang dari nasabah yang ditagih supaya beres untuk penyelesaian hutangnya, tanpa memperdulikan kepentingan ataupun nama baik perusahaan pinjol itu sendiri, dan juga kepribadian dari nasabah-nasabah yang terjerat di aplikasi pinjaman online itu ataupun yang gagal bayar di aplikasinya. Di sini ada aturan OJK yang memang melindungi konsumen-konsumennya dari penagihan sang debt collector lapangan ataupun DC pinjaman online, yaitu ada di dalam pasal 7 POJK nomor 6 POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat dari sektor jasa keuangan. Nah, di situ mereka membuat aturan untuk sang debt collector lapangan, karena jika sang debt collector ini melanggar aturan itu, maka bisa masuk ke ranah hukum pidana. Jadi kita bisa memperjarakan mereka, teman-teman. Apa sih aturannya? Di sini ada tiga aturan yang harus kalian ketahui juga, karena jika sang debt collector lapangan ini melakukan tiga hal ini, kalian bisa melaporkannya mereka, karena mereka bisa kena sanksi oleh pasal yang sudah diatur oleh OJK tadi. Nah, di sini yang pertama, sang debt collector lapangan tidak boleh yang namanya mengancam nasabah. Nah, karena banyak sekali debt collector lapangan itu mengancam nasabah, maupun lewat telepon maupun saat datang untuk menagih hutang ke lapangan, ke rumah. Nah, itu kita bisa laporkan, teman-teman, karena di situ sudah ada aturannya. Sang debt collector tidak boleh mengancam. Jadi seperti itu, sang debt collector tidak boleh mengancam. Jika mengancam, kita harus buktikan atau videokan dan bisa kita laporkan. Jadi tidak perlu membayar, karena itu sudah menjadi keluar dari aturan-aturan OJK, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan tindakan kekerasan yang bisa mempermalukan. Nah, itu juga mungkin tindakan kekerasan itu sudah pasti menjadi kesalahan mereka, dan juga sudah pasti itu juga masuk ke ranah hukum pidana karena melakukan kekerasan. Tapi jika
misalkan tidak melakukan kekerasan fisik, tapi mencoba kekerasan untuk mempermalukan, nah itu pun masuk dari aturan OJK. Jadi kita langsung saja laporkan juga, karena itu langsung bisa kita tindak lanjuti ke ranah hukum pidana, teman-teman. Nah, yang ketiga di sini juga, ini bukan hanya mengancam dan melakukan kekerasan, tapi yang ketiga ini memberi tekanan baik secara fisik ataupun verbal, itu tidak boleh dilakukan oleh sang debt collector, teman-teman. Karena itu juga sudah keluar dari aturan perlindungan konsumen dan juga masyarakat dari sektor jasa keuangan. Nah, jika mereka melakukan tiga hal itu, kita langsung saja laporkan, ambil buktinya, itu sudah terbukti seperti itu. Jika terjadi, maka mereka bisa masuk ke ranah hukum pidana. Tapi sayangnya karena aplikasi pinjaman online ini biasanya menggunakan pihak ketiga, karena kalau pihak ketiga biasanya OJK itu sangat sulit untuk melacak sang debt collector. Jadi untuk awal, jika kalian mungkin gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan ditagih hutang oleh sang debt collector lapangan ke rumah, nah pertama kalian harus tanyakan terlebih dahulu, karena kewajiban mereka menagih hutang datang ke lapangan yaitu membawa identitas, membawa berkas keuangan hutang kalian, membawa juga laporan penagihan yang dari perusahaan. Nah, dan jika mereka tidak membawa bukti-bukti itu, kalian hiraukan saja, jangan layani, karena itu memang sudah aturan dari OJK. Jika tidak membawa bukti-bukti itu, langsung saja hiraukan, karena itu bisa lanjut biasanya untuk sang debt collector itu melanggar aturan-aturan lainnya, teman-teman. Selain debt collector masuk ke ranah pidana juga, sang pinjaman online pun akan masuk ke sanksi, teman-teman ya, sanksi dari OJK, teman-teman. Nah, kalian harus tahu wajib 3 itu, karena jika kalian tahu, kalian bisa langsung bilang ke debt collectornya. Jika melakukan hal itu, mereka akan masuk ke ranah hukum pidana, supaya mereka takut juga, mereka juga down. Jadi bukan hanya kita yang down, didatangi sang debt collector, tapi mereka pun yang sang debt collector, jika sudah kita ancam seperti itu, mereka takut juga, teman-teman ya. Jadi kita jangan takut didatangi sang debt collector, karena jika debt collector asli dari pinjaman online, biasanya itu datang ke rumah itu secara bertamu seperti Akulaku. Nih, kebanyakan kemarin juga aplikasi Akulaku mendatangkan sang debt collector lapangan itu seperti bertamu, tidak menggunakan yang namanya pihak ketiga ataupun preman ya. Karena kalau menggunakan pihak ketiga itu biasanya memang melaju ke jalur yang dilarang oleh OJK, teman-teman. Nah, mungkin saja sedikit informasinya untuk kalian semua nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, yang memang belum didatangi sang debt collector ataupun yang sudah didatangi sang debt collector. Jika hal 3 itu terjadi dari sang debt collector kepada kalian, langsung saja itu bisa kalian laporkan, karena itu sudah keluar dari pasal aturan OJK, karena itu sudah masuk ke ranah hukum pidana. Kalian bisa laporkan, bisa penjarakan sang debt collector, karena memang sudah ada aturan dari otorisasi jasa keuangan, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih banyak yang selalu mensupport channel ini. Terima kasih banyak yang menonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak, dukungan kalian sangat berharga untuk saya dan juga untuk kita semua, karena dukungan kalian nanti akan kedepannya supaya bisa saya salurkan juga untuk rekan-rekan kita yang memang terjerat di aplikasi pinjaman online, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Akhirul kalam, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.